Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sekalian, apa kabarnya hari ini? Tentu saja jawabannya positif, banyak ragamnya. Tapi saya biasa mengajarkan kalau jawab salam harus mengandung doa. Jawabnya adalah angkat tangannya ke atas, sukses, meraih kesuksesan, dan jangan lupa setelah kita raih itu harus dimanfaatkan buat kemanfaatan bersama sebagai bentuk kemuliaan. Sukses mulia, bukan hanya mikir diri sendiri. Baik sekalian, pada hari ini saya akan membahas bukan tentang sukses mulia, tapi tentang strategi pembelajaran komunikasi efektif pada pelatihan kepemimpinan administrator. Sebelum lebih jauh, saya ingin kenalkan saya dulu. Nama saya Nazaruddin, dan di bawah nama saya, kalau lihat di tayangan saya, itu ada brand image. Ada image yang ingin saya terus kembangkan, dan itu menjadi semacam jati diri saya, yaitu inkubator partnership, ya, brandingnya saya, ya. Nanti kita akan belajar branding komunikasi efektif ini. Jadi saya punya branding bahwa saya, siapapun yang berteman dengan saya, kenal dengan saya usahakan dia akan saya inkubasi, akan saya rami kalau telur itu, sehingga menjadi partner saya untuk dalam kesuksesan kehidupan ini. Saya sehari-hari sebagai bidang suara ahli media di BPSDMD Provinsi Banten. Di samping itu saya juga mengembangkan sebuah komunitas yang di dalamnya adalah berisi anak-anak muda yang semangat, yang semuanya ingin memetakan dan mengembangkan potensi diri berbasis belahan otak dominan, ya, yang namanya Steven, dan saya komunitasnya Rumah Steven Banten. Baik sekalian, saya ingin menyampaikan strategi pembelajaran seperti layaknya pembelajaran selalu dibagi tiga. Yang pertama pembukaan, kedua kegiatan inti, dan yang ketiga adalah penutup. Kita akan urai satu demi satu. Yang pertama adalah pembukaan atau pendahuluan. Pendahuluan atau pembukaan sebenarnya adalah bagaimana menyiapkan peserta untuk siap belajar. Sehingga di pembukaan ini saya akan sampaikan 20-30 menit. Ini bagaimana peserta itu menjadi nyaman dengan kita, bersemangat dan juga cair. Maka beberapa langkah yang akan saya lakukan. Biasa mengucapkan salam sebagai pembuka, dan salamnya seperti tadi di awal, mungkin saya akan menggunakan salamnya salam sukses mulia, ya, dan mengenalkan diri dengan kreatif. Juga saya ingin juga berkenalan dengan peserta. Bisa jadi kalau kondisinya memungkinkan bisa pakai game. Ini melanjutkan dari dinamika kelompok yang sudah ada. Maka saya akan buat game bahasa layak. Saya akan diminta untuk menyampaikan beberapa nama temannya, ya. Lalu melakukan apresiasi tentang materi komunikasi efektif dengan bisa jadi storytelling yang menggugah. Lalu menjelaskan keterkaitan mata pelatihan dalam agenda dengan agenda PKA secara umum, dan menyampaikan tujuan pembelajaran dan seluruh pembelajaran. Bapak sekalian, seperti diketahui struktur kurikulum dalam pelatihan kepemimpinan administrator itu ada 4 agenda dan 1 agenda tambahan sebagai agenda orientasi program. Agenda pertama adalah kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Ini sebagai dasarnya, awalnya, sebagai ruhnya. Ini bagaimana peserta merasa apapun yang dilakukannya adalah berdasar Pancasila dan membela negara. Apapun kreasi-kreasi yang akan dilakukannya, nanti agenda aksi-aksi perubahan yang akan dilakukannya akan menjadi hebat kalau pembelajaran pertama ini berhasil. Maka mereka melakukannya bukan hanya sekedar demi tugas kewajiban saja, tapi untuk membela negaranya. Yang agenda kedua adalah kepemimpinan kinerja, dan materi saya hari ini komunikasi efektif adalah bagian dari agenda kepemimpinan kinerja. Bagaimana peserta bisa melakukan kerjanya dengan salah satu keterampilannya atau kompetensi dalam berkomunikasi secara efektif. Lalu agenda ketiga adalah manajemen kinerja, dan yang keempat adalah aktualisasi kepemimpinan. Jadi bukan hanya pelatihan mengetahui tentang ilmu-ilmu, tetapi bagaimana diaktualisasikan, sehingga semua rangkaian pelatihan ini itu semuanya akan berbuah berujung
bagaimana peserta bisa mampu mengaktualisasikan kepemimpinan. Nah, baik. Dan agenda 2 ini komunikasi efektif sebetulnya adalah rangkaian yang ketiga. Yang materi pertama kepemimpinan transformasional. Jadi pemimpin yang bisa mentransformasikan anak buahnya, bisa melakukan mendorong perubahan. Yang pertama bagaimana disampaikan itu. Yang kedua bagaimana membuat jejaring kerja agar kemampuan mentransformasikan itu didukung oleh jejaring kerja. Lalu komunikasi efektif, bagaimana bisa mengkomunikasikan segala bentuk pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah manajemen perubahan di sektor publik. Ujung-ujungnya adalah bagaimana memanage perubahan di sektor publik. Komunikasi efektif sendiri yang akan disampaikan 9 JP semuanya, dan dengan durasi waktu 405 menit, memiliki deskripsi singkat, membekali peserta pelatihan kepemimpinan administrator untuk mampu membangun komunikasi organisasi yang efektif secara internal dan eksternal dalam menunjang pencapaian program kerja unitnya masing-masing. Dan tujuannya, indikator keberhasilannya dalam PKA dalam pelatihan kepemimpinan aparat administrator ini adalah bagaimana bisa menerapkan komunikasi efektif sesuai dengan intisari ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik, lalu mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi, menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi, dan menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Jadi organisasi ujungnya adalah bagaimana punya branding, punya merek tertentu yang orang bisa kenal. Materi pokoknya ini ada 4. Yang pertama adalah summary dari ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik. Jadi ada ceramah di depan, yang ini adalah tokoh praktisi bagaimana memahami komunikasi itu penting banget buat organisasi masa depan. Yang kedua adalah komunikasi efektif dalam organisasi, dan materi yang ketiga adalah pengelolaan strategi komunikasi, dan yang keempat framing membangun branding organisasi. Jadi ujungnya adalah bagaimana bisa membangun framing untuk membangun branding organisasi. Materi pokok pertama yaitu summary strategi komunikasi organisasi futuristik. Itu dibagi menjadi 4 hal. Akan mengetahui substansi ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik, serta lalu bisa menganalisa prosesnya, substansi hasil ceramah, lalu pembelajaran komunikasi organisasi futuristik, dan yang terakhir adalah keempat, strategi penerapan komunikasi dalam organisasi. Nah, dalam ceramah ini tugasnya saya sebagai fasilitator atau media suara itu memfasilitasi peserta untuk mengikuti ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik, mengajak peserta untuk mengikuti dan menyimak ceramah strategi komunikasi futuristik, dan meminta mereview esensi ceramah, menganalisa substansinya, dan ada hasil pembelajarannya, dan penerapan substansi ceramah dalam peningkatan komunikasi organisasi dalam dunia kerja para pejabat administrator. Dan yang terakhir adalah memberikan penugasan kepada peserta untuk merangkum substansi dari ceramah itu. Itu peran kami sebagai fasilitator atau bisa. Materi pokok yang kedua yang akan disampaikan adalah komunikasi dalam organisasi. Ini diestimasi oleh saya selama 80 menit. Isinya di dalamnya adalah komunikasi efektif dalam organisasi, peran komunikasi efektif dalam organisasi, fungsi komunikasi dalam organisasi, indikator komunikasi efektif dalam organisasi, bentuk dan jenis komunikasi organisasi, dan terakhir adalah arah komunikasi organisasi mau dibawa kemana, arahnya harus jelas. Dan materi pokok yang ketiga yaitu pengelolaan strategi komunikasi. Ini 90 menit, saya estimasi waktu untuk menyampaikan materi ini. Di dalamnya ada pengertian strategi komunikasi organisasi,
proses komunikasi dalam organisasi, pendekatan komunikasi organisasi, 10 strategi komunikasi organisasi, dan terakhir adalah hambatan komunikasi organisasi. Dan materi yang terakhir, materi pokok keempat, ini puncaknya, yaitu bagaimana framing membangun branding organisasi. Ya, ini strategi komunikasi dalam membangun branding organisasi. Yang pertama, di dalamnya ada unsur-unsur branding, lalu framing dalam komunikasi branding, peran media sosial dalam membangun branding. Ini penting banget. Sekarang zamannya medsos. Dan terakhir adalah analisis framing dalam branding organisasi. Penutup ini diestimasi 20-30 menit. Tentu saja di penutup ini akan bersama peserta kita akan simpulkan hasil pembelajaran dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, memberikan penguatan kepada peserta terkait pemanfaatan materi, dan mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada peserta. Dan di ujung pasti mengucapkan salam sebagai penutup. Metode pembelajaran yang akan digunakan beragam. Yang pertama adalah ceramah, dan salah satu ceramahnya dan juga ada narasumber, dan juga saya sebagai pendidik suara akan juga melakukan ceramah yang interaktif. Lalu ada pemaparan dari saya dan tanya jawab, lalu kerja kelompok, diskusi, dan curah pendapat, dan juga pemutaran video film-film pendek. Dan di dalamnya juga ada yang akan saya sampaikan storytelling untuk menggugah agar mereka benar-benar penting materi komunikasi dalam organisasi. Bahan ajarnya modul sudah disediakan dari LAN, ya, yaitu modul membangun komunikasi efektif, lalu video-video yang sudah saya siapkan, lalu materi pelengkapnya ada artikel strategi komunikasi dan juga best practice, contoh-contoh siapa yang sudah berkomunikasi dengan baik. Itu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan untuk strategi pembelajaran komunikasi efektif dalam pelatihan kepemimpinan administrator. Mudah-mudahan strategi ini bisa diterapkan sehingga pada akhirnya para aparatur yang memegang jabatan administrator bisa membangun organisasinya sehingga organisasinya memiliki branding yang jelas karena bisa memframing dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala hal yang kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.